Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai bab 8 surat berharga. Simak videonya bareng-bareng ya. Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Surat berharga dan surat yang berharga memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut. Surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Surat berharga sangat mudah untuk dipindahkan, dialihkan atau dipindahtangankan. Surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan keputusan BI. Nah, sedangkan surat yang berharga itu surat yang melekat pada suatu hak, sukar untuk dialihkan atau dipindahtangankan, bukan merupakan surat atas pengganti, dan bentuk surat yang berharga tidak ditentukan. Oke, lanjut, kita bakal ngebahas tentang penggolongan surat berharga. Ada 3 golongan surat berharga, yaitu surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, surat-surat tagihan hutang, yang tergolong di dalamnya adalah kayak wesel, cek, aksep, bilet giro, dan lain-lain. Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Nah, ini di dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan beberapa tiap-tiap wesel harus berisikan seperti di bawah ini. Lanjut, endorsement. Endorsement itu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Nah, di pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Oke, lanjut, aseptasi dan cek. Aseptasi itu suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani sesuai pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi asektan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Cek, surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Nah, cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong adalah pertama, kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD, rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, administrasi bank yang kurang waspada. Nah, giro sendiri adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank menyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Oke, bilet giro kosong. Peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan surat peringatan atau SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Yang kedua ada memberikan surat peringatan SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening
dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bil yat giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang terakhir ada menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Nah, keuntungan dari penggunaan bil yat giro tersendiri itu adalah bebas materai. Hal tersebut karena bil yat giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Selain itu, karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bil yat giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman ya, karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau yang salah. Nah, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bil yat giro kosong. Oke teman-teman, berakhir sudah pembahasan tentang surat berharga ini. Semoga video tadi bermanfaat ya buat kalian. Makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalnya aku ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan ya guys. Oke, makasih banget dan see you di the next video berikutnya. Bye!